Kok kenapa sudah terkenal, punya uang banyak, larinya bunuh diri? Karena pengen lebih terkenal lagi, lebih harum lagi gitu, Ustaz. Kan bodoh, habis. Ustaz. Kalau bunuh diri mati selesai kan, tidak Iya. terkenal lagi. Ya nggak apa-apa, karena hidup pun nggak ada cobaan, nggak ada Kenapa ujian. nggak nikah atau buka usaha? Kenapa harus diri? Mungkin ada mungkin maksud saya ada sesuatu nggak mungkin yang antum pernah tonton? Oh, Iya. tokoh ini, Betul. oh dia tutup dengan mati begitu. Betul. Oh. Ada tokoh yang namanya Jim Morrison, ada yang namanya Oke, nggak usah disebut ya, namanya. pokoknya banyak, Ustaz. Dan saya pengen kayak gitu. Oh, pengen gitu. Jadi mati itu dianggap sebuah prestasi, Betul. tapi bunuh diri. Bunuh diri, tapi nggak kejadian. Karena saya ditolong oleh teman saya. Tapi sempat proses. Proses. Tapi setelah itu, Ustaz, ujian dalam hidup saya. Bentar. Jadi sempat proses untuk bunuh diri. Oh, subhanallah. Pakai apa mau bunuh dirinya ini? Apa? Pakai apa mau bunuh diri? Banyak, Ustaz. Saya berarti ada beberapa kali upaya untuk itu. Iya. Oh. Subhanallah ya. Jadi saya tadi baru bilang itu satu paket ya. Jadi dia kayak satu paket panggil. Puncaknya setan bisikin suruh bunuh diri, dianggap itu prestasi. Betul. La haula wala quwata illa billah. Baik. Terus habis itu sempat mau bunuh diri nggak jadi. Jadi tapi nggak jadi matinya doang, Ustaz. Gimana itu jadi tapi nggak jadi matinya? Iya, jadi saya nggak kebangun. Selama 2 hari teman saya dobrak kamar saya tuh. Ya begitulah, Ustaz, kurang lebih. Nah tapi setelah saya sadar Antum kurang lebih apa belum jelasin. Maksudnya jadi nggak jadi mati itu, Ustaz. Oh, nggak jadi mati. Itu ujian demi ujian itu luar biasa. Jadi antum cuma bilang sama ikhwan, saya mau mati tapi nggak jadi selesai. Apanya ini? Oke lah, jadi artinya pada saat itu puncak-puncaknya uang lagi ada, prestasi ada semuanya, sepertinya nggak ada ujian gitu. Terus ingin sebuah tantangan. Betul. Nah tantangannya bunuh diri. Iya. Oh gitu. Subhanallah. Kita kalau di sini maunya mati syahid ya. Jangan bunuh diri. Baik, kemudian setelah itu bagaimana merasakan kok ini perbuatan salah? Bagaimana awal munculnya perasaan ini salah? Terus kemudian kok sekarang maunya larinya kembalinya ke agama nih, meninggalkan pekerjaan. Iya. Jadi yang saya rasakan setelah saya peristiwa yang tadi itu, Ustaz, itu tadi dulu ke ujian. Taksi itu kenapa tadi? Oh iya. Naik di taksi kemudian? Itu udah setelah tahun 2016 itu, Ustaz. Yang tadi saya sebelumnya itu sekitar tahun 2000-an itu, 2005 2006 itu. Yang tadi saya bilang saya mau bunuh diri. Antum makin kecil suaranya nih. Antum masih hidup, jangan hilangin suara. Oke. Takut feedback aja sih, itu kan feedback. Enggak, insya Allah. Yang penting jangan kayak waktu rock dulu, ini pengajian. Nah, terus ya jadi waktu naik taksi itu lagi muter kajian dari yang putar kajian supirnya. Bukan itu, antum yang minta ya? Bukan. Oh, terus? Jadi Ana waktu itu lagi stres-stresnya tuh, Ustaz. Terus dia mau matiin karena Ana masuk, nggak usah Ana mau dengar. Nah, di situ sedang kajian salah satu ustadz kita, dia mau membahas mengenai Hasan al-Basri rahimahullah. Perkataan Hasan Basri. Betul, yang ada orang datang bertanya, kan Hasan, terus beliau rahimahullah bilang, pulanglah kau, bertobatlah kepada Allah. Lalu ini si penceramanya. Iya. Membawa perkataan Hasan Basri. Betul. Oke. Ada sampai beberapa kali sampai akhirnya murid-muridnya dan isinya bertanya, ya Imam, kenapa dari kemarin jawabanmu hanya bertaubat, pulang dan bertaubat? Kemudian Hasan al-Basri bilang, karena dosamu menjadi penghalang doamu. Di situ saya kayak ditampar, saat kerja saya udah parah gitu kan. Tapi saya berharap Allah tolong, itu kan mustahil. Jadi saya waktu itu sudah bernazar, kalau seandainya memang Allah selesaikan masalah ini, saya akan hijrah total. Saya akan tinggalin semua, saya akan berhenti ini, saya akan berhenti, saya akan total, saya akan... Berarti spontanitas waktu itu mau hijrah karena dengerin potongan ceramah yang diputul oleh super taksi, perkataan tentang Hasan Basri. Betul. Bahwasanya dosa itu jadi penghalang kedekatan kepada Allah gitu. Betul. Terus setelah itu apa yang antum lakukan? Langkah apa? Saya waktu itu, Ana waktu itu berpikir ada 1 miliar umat Islam di Indonesia yang berteriak.
di seluruh dunia yang berteriak, oh ya Allah tolonglah aku. Siapa saya di antara yang 1 miliar itu Ustaz? Jika saya hanya mengerjakan yang wajib, itu pasti doa saya tuh nganterin entah kapan gitu kan. Tapi waktu itu memang antum sudah kerjakan yang wajib-wajib atau juga Udah. ditinggalkan? Udah, yang wajib udah saya kerjakan. Cuman saya pengen bener-bener cepat ditolong Ustaz. Bukan, waktu maksudnya masih sebelum mulai mau hijrah ini, memang sudah rutin sholat 5 waktu Sudah. dan jaga, tetap Sudah. terjaga. Sudah, Cuman ketika merasa masuk ke taksi itu, saya sudah merutinkan. Saya hijrah 3 kali Ustaz, sebenarnya Ustaz. oh hijrah 3 kali. Pertama di atas mazhab Nusantara yang nggak ada kejelasan, saya udah ngamalin ini karena nggak ada ilmu, kok doa saya nggak dijabah kalau ini, karena emang ibadahnya di luar syariat, gimana mau ngefek, iya kan? Terus hijrah kedua, saya bertarekat Ustaz. Baca ini 3.000 kali, 4.000 kali, kalau salah ulang dari awal. Yang ada saya pegang lampu nyala, ya Allah. Emang Antum pegang lampu nyala tanpa Iya. colokan. tanpa colokan, keren kan? Oh. Jadi kami itu yang benar-benar tersesat itu dulu menganggap. Loh sebentar, kenapa antum anggap itu sesat? Kan bagus bisa nyalain lampu tanpa listrik. Karena Itu hemat, gak usah bayar PLN tiap bulan. karena saya di saat itu langsung sadar bahwa Nabi kita SAW nggak sakti Ustaz. Dan saya nggak pernah minta jadi sakti. Saya pengen dekat dengan Allah, itu yang saya pengen. Saya ingin dekat dengan Allah. Saya nggak mau lagi sesat kayak dulu. Saya nggak mau sesat lagi, ya Allah. Oh jadi awal transisi dari pekerjaan antum yang dulu antum anggap haram segala macam, terus antum mulai dengerin ceramah di Iya. mobil, terus antum tersentuh, Iya. itu antum mulai hijrah melalui 3 tahapan hijrah gitu. Sebelumnya pernah Ustaz, yang saya kenal sunnah itu yang 2016 kemarin itu yang di taksi. Tapi sebelumnya Oh itu sudah tadi. mulai prosesi Iya. hijrah. Saya tahu bahwa saya selama ini setiap saya ngaco dikit, setiap saya bikin sesuatu dosa, nggak lama Allah tegurnya Ustaz. Entah saya masuk penjara lah, entah saya inilah, itu nggak. Oh jadi sudah pernah coba penjara. Saya Tapi antum merasa Allah yang hukum itu ya? Ada perasaan itu? iya. Alhamdulillah itu bagus tuh, bagian dari keimanan. Karena orang kalau merasa ikhwas sekalian itu, para salafus saleh menganggap apapun yang sifatnya sesuatu yang dia tidak suka. Jangankan misalnya dia tiba-tiba ada masalah terus di penjara, atau ada orang yang membawa lari uang sehingga rugi atau apa. Mereka mencium bau busuk saja lewat di sebuah tempat, itu mereka langsung istighfar. Anggap ini ada teguran dari Allah. Kakinya kesentuh batu, langsung istighfar kepada Allah. Jadi memang hal-hal kecil begini dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ya, Fadlan, silakan. Iya, saat saya semenjak yang saya usaha bunuh diri itu, saya Enggak, usaha. saya satu-satu biar ikhwah, biar Usaha semua. biar Iya. berseri ini, berseri. Iya. Antum jangan tumpatin dia dong. Jadi Jadi mulai meninggalkan itu karena antum Iya. mencoba bunuh diri, nggak berhasil mati tadi itu ya. Nah, terus kemudian antum mulai mau pindah ke agama. Belum Ustaz, saya gagal terus Ustaz. Saya bikin apa gagal, saya bikin ini gagal, bikin perusahaan ini gagal. Oh berarti saya bikin setelah gagal. prosesi mau bunuh diri, Heeh. terus kemudian bangkit lagi, Heeh. mulai tapi gagal terus. Terus. Ujian datang terus. Terus, Oke. nggak ada satupun. Masa sampai seorang bejah nggak bisa dapetin label? Coba. Semua anti sama saya. Masalah apa? Saya ini nggak pernah jahat sama orang, saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah ini. Tapi kenapa Allah? Saya nggak terimanya di situ. Saya tahu ini karena Allah, tapi saya jadinya bukannya ateis. Kalau ateis kan nggak percaya. Saya jadi benci waktu itu ya. Apa yang ada, apa yang dia perintahin saya langgar. Makin saya tunjukin bahwa saya protes gitu. Seakan-akan saya protes. Protes Tuhan Allah. Iya. Masya Allah. Padahal antum kalau protes kami panitia sini, ini mic-nya suruh ganti, kita sudah marah tuh. Apalagi antum mau protes. Ya tapi saya tahu gitu Ustaz, bahwa ini semua dari Allah. Dan Ini luar biasa nih bisikan syaitan itu. Sampai bisa membuat antum bukan lagi punya masalah dengan dosa-dosa yang zina, narkotika atau minuman keras. Tapi sampai pada tingkat sengaja menantang Allah gitu ya. Betul. Itu luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah antum masih hidup sekarang ini. Iya Ustaz, Masya Allah Ustaz. Dan Terus habis itu akhirnya
Allah tunjukkan balasannya dengan cara gagal semua. Gagal semua, Apa yang mau dibuat justru tidak dapat. nggak dapet. Padahal pala udah jadi kaki, kaki jadi pala, tiap hari kerja gagal. Pokoknya kalau udah Allah bilang gagal, mau ngomong apa udah? Ya kan, percuma gitu. Oke, setelah gagal ini semuanya. Gagal, terakhir itu yang ditipu. Kemudian saya dengan supir taksi tadi, terus saya mulai mencoba untuk menjalankan sunnah. Saya mau sunnah, saya coba browsing, pasti karena jawabannya. Tidak, saya susun dulu nih. Saya juga masih bingung juga. Jadi antum ini dari musisi sama seorang pemegang proyek, ya, kontraktor. Sekarang antum berjalan nih. Puncaknya adalah antum pada saat lagi banyak duit, prestasi bagus, kemudian ingin jadi legend, bunuh diri. Iya. Di saat itu kan, Ya. puncak-puncaknya itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Jadi biar bersambung nanti, karena kita mau tangkap sebuah benang merah, antum kenapa hijrah? Oh iya. Harus jelas dulu situ. Kemudian bagaimana setelah itu antum istiqomah dalam hijrah ini gitu. Baik, sampai situ akhirnya antum mau bunuh diri beberapa kali mencoba tapi gagal. Sekali doang sih, Ustaz. Sekali. Tapi itu udah saya persiapin tuh, jadi udah pengantar kematian ya, musik pengantar kematian, gitu-gitu deh. Oh, Norak deh. pakai musik juga pada saat mau ngantar kematian. Biar lebih apa ya, dramatis. Malaikat pun juga itu lebih tegas nanti. Oke, Taib. Akhirnya gagal kan? Setelah gagal prosesi itu, mulai antum coba ya bangkit lagi untuk coba usaha-usaha, tapi akhirnya ditegur oleh Allah. Iya. Gitu kan? Gagal-gagal terus gitu. Gagal. Entah gagal tadi tipu orang, udah gitu aja udah. Pada saat itu antum tanda kutip sini ya, marah kepada Allah gitu ya. Iya. Kenapa kok saya tidak pernah sakitin orang, justru saya tidak berhasil, Iya. gitu ya. Terus kemudian antum pada saat itu justru melanggar apa yang Allah, Iya. yang dilarang malah sengaja dibuat. Betul. Nah, balasan Allah spontan datang dengan cara menggagalkan semua usaha yang dimulai. Iya. Oke. Sekarang pada saat antum merasa ini gagal, itu gagal, ini merasa sebagai teguran dari Allah nggak? Iya. Oke. Di saat itu apa yang antum lakukan? Antum sudah akhirnya menyadari dan kembali kepada Allah? Awalnya masih marah saya, Ustaz. Saya masih nggak terima dengan keadaan gitu. Tapi akhirnya begitu peristiwa yang terakhir itu bikin ada. Tapi saya baru ketemu orang ini marah sama Allah ini, baru antum ini. Masya Allah. Iya. Saya bukan yang nggak percaya, saya nggak terima. Padahal saya tahu ini saya terjadi ini karena awal dulu saya yang nantangin Allah gitu, yang ngerasa hidup enak gitu, Ustaz. Ya. Oke. Terus sekarang setelah antum gagal terus nih, pikiran untuk ke agama itu apa pemicunya? Kan gagal nih terus nih, nggak pernah berhasil. Antum sadari nih, oh ternyata saya langgar nih, begitu? Akhirnya saya ngangkat bendera putih, Ustaz. Ya Allah, udah nyerah ya Allah, udah ampun, udah terima tobatku ya Allah, aku. Karena ujian-ujian yang bertubi-tubi itu. Betul. Oh berarti ini poinnya ya. Jadi setelah beliau berusaha untuk justru mencari prestasi-prestasi dunia, gitu kan? Dan karena dia merasa gagal, hanya menantang Allah untuk justru yang dilarang dilanggar. Di situ Allah makin gencar untuk datangkan ujian-ujian. Sampai akhirnya merasa kalah, gitu ya? Nyerah udah, Ustaz. Baik, setelah antum nyerah, apa yang antum lakukan? Anda mencoba melakukan amalan-amalan yang Anda tahu dari kecil. Hanya sholat 5 waktu, mungkin qabliyah badiyahnya juga nggak tahu. Yang 12 rawatib itu kan belum tahu sama sekali. Sebenarnya yang Anda tahu, pasti sunnah yang akan mendekatkan Anda kepada Allah. Karena kalau Anda hanya mengamalkan yang wajib saja, itu 1 miliar penduduk di seluruh dunia ini juga ngamalin wajib. Jadi doa Anda itu mengantri nomor berapa? Nggak mungkin Anda, sedangkan Anda butuh sekali, Anda ingin cepat ditolong, Anda ingin cepat dekat gitu, Ustaz. Nah akhirnya di saat itu Anda browsing, Ustaz, kajian sunnah. Sebentar dulu, jadi antum sekarang pada saat mau hijrah itu, udah mulai hijrah, antum merasa tiba-tiba muncul pikiran untuk dekatkan diri kepada Allah SWT dari sekian 1 miliar umat Islam di dunia ini. Kalau cuma kerjakan yang wajib, berarti nanti nomor antrian keberapa begitu ya? Iya. Untuk diterima doanya. Sehingga antum berpikir untuk harus dituatkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Betul. Muncul begitu saja? Betul, muncul Oke, segitu. terus? Saya browsing YouTube, kajian sunnah yang muncul Ustaz Khalid Basalamah. Durasi 2 menit, ibadah harus dipaksakan. Ustaz bawakan
Quran surat Al-Ankabut, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna muslimin. Itu makin saya memang benar ibadah harus dipaksakan, ibadah itu hidayah itu harus dijemput. Kalau Ustadz bilang sampai kapanpun kalau aku nggak mulai baca Quran tiap malam sampai mati nggak akan baca. Saya makin gencar tuh, saya makin tiap malam baca Quran, saya ngelakuin puasa Senin Kamis saya nggak pernah tinggal. Terus saya datang ke kajian. Namun yang masalahnya semua kajian, apalagi yang Ustadz yang ada embel-embel LC-nya begitu, LC gitu saya datangin. Akhirnya akidah saya, lah yang ini bilang Allah ada di mana-mana, yang ini bilang Allah di atas arsy, yang ini bilang musik haram, yang ini bilang enggak, ini mana yang saya sampai nangis tadi. Ya Rabbku, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk Islam yang mana nih ya Allah. Yang mana Islam? Semuanya mengaku Islam, semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Terus? Ya. Terus saya baca di Al-Quran, di Al-Quran. Enggak, setelah antum sholat minta ihdinas siratal, ada hasil nggak? Ustaz. 2 bulan doang Ustaz. 2 Ada bulan. nangis-nangis sama Allah beresin tuh. Kan Ustaz waktu itu di kajian, mungkin Allah nggak berikan seperti yang aku mau, tapi pasti Allah beresin masalah kamu. Benar Ustaz, Masya Allah. Tapi kan antum sebelum kenal kajian sunnah ini kan antum memang tadi bisa nyala listrik segala Iya. macam. Nah, iya. Waktu itu sholat gak? Gimana sholat, amalannya semen zikir. Masa zikir ribuan kali, ya nggak apa-apa nggak sholat, yang penting hati bersih, gitu. Gimana nggak sih Ustaz? Yang penting ngasih nggak apa-apa nggak sholat, yang penting zikir. Oh begitu panduan pemimpinnya gitu. Iya, jadi kita boleh minum khamer, boleh ke diskotik. Dibilang kemana, Hamzah, bagaimana mungkin kamu mau dakwahi mereka? Kalau kamu ini mau bersihin got, kan kamu pasti kecipratan got nggak? Iya, ya begitulah. Makanya kalau kamu ke tempat kayak gitu, kalau masih minum nggak apa-apa. Oh gitu. Coba. Jadi untuk dakwahi orang yang di diskotik harus masuk di situ juga. Iya. Minum sama-sama. Iya. Kalau mati sama-sama neraka dong. Ngajarin sholat enggak, ngajarin wudhu enggak. Jadi ini poin bahaya benar ini ya, hati-hati. Jadi kadang-kadang subhanallah ada juga orang mau mengajarkan agama tapi metode yang penyampaian itu keliru gitu ya. Bagaimana bisa orang mengatakan tidak apa-apa berbaur dalam kemasan itu untuk mendakwahi mereka. Makanya Nabi SAW waktu di Mekah diajak negosiasi oleh orang-orang Quraisy kan. Begini aja Muhammad, Mekah kita bagi 2. Ya. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Sehari ikuti ritual kami, sehari kamu ikutin ritual kami. Sehari kamu ikuti ritual kami, sehari kami ikutin agama kamu. Sampai Allah turunkan lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun. Gak bisa, kalian punya agama, kami agama. La abudu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Tidak usah kalian sembah apa yang saya sembah, tidak usah ikuti ritual saya, dan tidak usah kami juga ikuti ritual kalian, dan kalian punya agama, kami punya agama. Jadi memang nggak bisa. Metode ini nggak boleh, gitu kan? Untuk untuk mendakwahi orang yang salah, kita masuk dulu ke tempat mereka, nggak perlu. Kita datang mungkin di rumahnya barangkali ya, kalau kita bertetangga, atau kita memberikan hadiah buku dikirim mungkin, tapi kalau kita masuk berbaur di tempat dosa itu bahaya sekali. Baik, kemudian setelah itu antum transisi pindah dari situ karena tadi itu kan hebat banget tuh kalau bisa nyalain listrik dengan tangan. Kenapa ditinggalkan? Apa yang memicu antum meninggalkan itu? Kan teman-teman harus tahu kan? Sekarang sini kalau antum tiba-tiba bisa keluarin bohlam atau cabut sini nggak usah listrik, kan tidak bayar PLN itu bagus banget ya, hemat ya. Jadi kalau menurut si guru ini bahwa salif-salif ana punya karomah yang berbeda. Woi, beneran nih? Ada yang bisa nembus tembok loh, lihat nembus tembok. Ada yang bisa terbang. Jadi kita yang bodoh akan ilmu agama ini ngelihat mereka itu, wah nih dia bisa sesakti ini, pasti karena dekat dengan Allah, pasti ini wali Allah. Begitu kami mikirnya saat. Makanya kita telan bulut-bulut apa yang dia omongin. Oh, berarti wali Allah itu intinya tidak perlu sholat, yang penting hatinya baik. Kurang lebih seperti itu dulu. Boleh mabuk, boleh segala macam. Boleh segala macam, nggak sholat nggak penting, yang penting hatinya bersih dari hasad. Karena kalau hati ini bersih dari hasad, maka Allah mau bersemayam di dalam. Kalau Allah udah mau bersemayam, apa yang menjadi keinginan kita menjadi kehendak Allah. Kurang lebih seperti itu. Oh subhanallah, ini luar biasa, bahaya banget ya. Untung Allah sudah kasih hidayah antum ini. Nah saya dulu benci banget Ustaz. Karena saya dulu
bertarekat dan kakak Ana yang Ana sangat cintai ini, Uni Ana, itu ngaji sama Ustadz kan dari tahun 2008 kalau nggak salah ya. Nah dia suka nyerang Ana tuh, guru kamu sesat, kamu ngaji yang bener dong, ini ada guru-guru lulusan Madinah. Lah saya, guru gue bisa lihat masa depan, guru lu bisa apa? Bener gak? Afwan Ustadz. Gak apa-apa, lanjut terus. Guru gue bisa terbang, guru gue bisa bikin tangan gue keluar listrik. Emang guru lu bisa apa? Saya nggak terima. Saya ngeliat orang jenggotan cingkrang tuh bencinya minta ampun, Ustaz. Udah kayak paling bener, udah punya kapling surga sendiri. Ngerasa paling nyunah. Bener, Ustaz, pengen udahin, Ustaz. Saking enaknya gitu. Ini kok bisa ya semuanya dibilang bid'ah, semuanya dibilang. Sedangkan emang bisa apa gitu kan? Nggak bisa terbang padahal ya? Nggak bisa terbang. Tapi perasaan Rasulullah nggak pernah terbang juga. Iya. Berarti kalau dia bisa terbang tuh luar biasa itu. Ngambang gitu, Ustaz, floating. Nah. Baik, mungkin sisa berapa pertanyaan, akhi. Sekarang yang mendorong antum akhirnya hijrah karena merasa adanya ujian-ujian yang datang tadi. Kemudian antum akhirnya merasa memang harus kembali kepada Allah, intinya begitu ya. Terus melalui proses tadi sempat mengikuti aliran yang bisa nyalain listrik di tangan dan segala macam. Sampai akhirnya antum sempat mengenal dakwah sunnah gitu ya. Baik, sekarang mungkin ikhwah perlu tahu dan akhwat kita. Setelah antum mulai mempelajari agama lebih dekat, sunnah-sunnah Nabi SAW, apa yang antum merasakan sekarang? Bagaimana membedakan antara ketenangan jiwa yang antum merasakan sekarang dengan masa-masa sebelumnya dulu? Yang Anda jelas rasain itu haus akan ilmu, haus akan ibadah, ingin selalu dekat dengan Allah. Setelah mengamalkan sesuatu, ingin mengamalkan amalan yang lain, begitu terus. Jadi seakan-akan Allah bukakan pintu agar Anda ini ingin terus dekat sama Allah, ingin terus dekat sama Allah. Dan ini belum pernah Anda temuin, belum pernah Anda sebelumnya Anda rasain. Nikmatnya seperti Ustaz Khalid pernah bilang, nikmatnya iman, nikmatnya merasakan ketakwaan kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah ini luar biasa. Ini nggak bisa kita terbayarkan dengan apapun juga. Dan ini emang yang Anda cari-cari, Anda tunggu, Anda inginkan dari dulu ini, Ustaz. Bukan sakti dan segala macam, enggak. Anda ingin kalau nanti Anda ada masalah, Allah kasih solusi cepat, atau Anda berdoa apa, tapi Masya Allah Ustaz, setelah Anda hijrah di manhaj yang hak ini, jalan Allah, manhaj salaf ini, semua doa Anda dijawab oleh Allah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Tapi, untuk istiqomah, antum supaya bisa istiqomah konsisten sekarang, untuk ketenangan yang antum rasakan, apa yang antum lakukan? Duduk di kajian, yang jelas. Duduk di kajian. Kemudian selalu berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Pokoknya semua pesan Ustadz itu Anda selalu Anda jalanin. Tiap malam baca Quran. Kemudian semampunya melakukan amal-amalan sunnah. Majelis ilmu ini yang pertama tadi itu rutin online, offline. Datang ke kajian, duduk di kajian. Datang berarti offline. Bahas kitab. Jadi bukan tematik. Terus kemudian yang teman-teman tadi maksudnya yang ditemukan di pengajian juga. Iya, Ustaz, itu Anda minta sama Allah, ya Allah berikanlah kepadaku hamba-hamba Allah yang soleh yang bisa mendekatkan aku lebih dekat kepadamu. Itu langsung Allah kasih. Ya Allah, jadikanlah salah satu dari asatid Ustaz Sunnah itu sebagai sahabatku. Allah kasih. Masya Allah. Terus baca Quran malam. Insya Allah. Antum sudah tahu hadis ya yang Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca 10 ayat di malam hari sebelum tidur itu lebih baik daripada 1 kintor. Ada di sini video Ustaz. Tenang aja Ustaz, udah anak posting juga. Ya artinya membaca itu murid teladan nih Ustaz. Tapi selain baca Quran dari apa lagi? Ada yang lain nggak? Antum dari awal sudah bisa baca Quran atau masih proses belajar kemudian sekarang baru bisa? Karena alhamdulillah bisa sih Ustaz.
Ya walaupun nggak lancar dulu ya, tapi bisa. Karena kan sekolah anak di sekolah Islam gitu, sampai kuliah pun di Universitas Islam. Jadi emang ada ya walaupun Ada backgroundnya. ada backgroundnya lah. Baca Al-Quran dengan terjemahannya Ya, atau dengan terjemahan. ada yang lain? 3 tadi antum sudah lakukan itu. Selain itu, duduk majelis ilmu, berteman sama orang-orang yang komunitas baik menurut antum, terus kemudian baca Quran. Ya. Pokoknya saya insya Allah yang sering saya lakukan pokoknya bangun tidur, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Berpikir hari ini saya mau sedekah di mana nih? Saya mau nanti sholat di mana nih? Saya mau ngapain nih? Pokoknya hati saya insya Allah Muncul perasaan begitu setiap harinya. iya semenjak menjalankan sunnah. Alhamdulillah, itu satu hal yang positif itu. Berarti Allah, tadi kan saya sempat bilang ikhwas sekalian ya, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk beramal soleh, apalagi terfikir dari amal soleh ke amal soleh, ini berarti tanda Allah mencintai kita, karena kita sedang dipandu untuk melakukan ketaatan tersebut. Jadi itu kiat antum untuk istiqomah ya. Dan saya tahu banget di luar sana tuh yang baca paling setahun 2 tahun hijrahnya itu udah sering saya dengar gitu. Tapi kan dia nggak tahu saya bentengi diri saya itu. Pertama saya bentengi saya dengan penampilan syar'i. Kan nggak mungkin kalau jenggotan cingkrang pergi diskotik, bener gak? Iya. Udah pasti pergi ke masjid. Dan ini bener-bener orang mau ngomong apapun juga bodo amat. Yang tadinya dulu hina Ustaz, pengen ngeludahin. Sekarang Allah mau ngomong apa mengenai saya ini jenggotan cingkrang, bodo amat. Ridho Allah yang kita cari, bener gak? Udah gak peduli lagi dengan ucapan manusia gitu. Terus habis itu apa lagi Ustaz? Lupa saya Ustaz. Apa ya? Antum ada kiat yang lain gak? Pengaruh keluarga, efek yang lain kan dari teman-teman, membaca Quran, kemudian majelis ilmu. Ya teman-teman sih, ya sesama musisi gitu dulu ya, yang udah senior gitu lah, itu sampai bikin grup WhatsApp, Ustaz. Selamatkan bejah dari Wahabi. Wih, dia seakan-akan mereka nggak terima kalau dedengkotnya tobat. Oh, antum merasa antum dedengkot dulu ya? Iya Ustaz. Parah dulu. Kata anak benana dulu, saking parahnya nih, setan aja nyembah lu jah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Allah SWT sudah memberikan untuk ketenangan hati, intinya kan itu. Yes, Ya, kita tidak pernah mengklaim diri paling benar, dan itu tidak tepat juga. Tapi kita bagaimana kalau merasakan ketentraman dan kebahagiaan itu telah datang, terutama dari panduan agama, alhamdulillah berarti itu tanda-tanda keimanan, insyaallah. Baik teman-teman sekalian, melihat waktu juga, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat buat kita. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya dan juga Akh Hamzah, mohon dimudahkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada tujuan kita menyinggung siapapun, tapi kita sedang bercerita tentang pengalaman pribadi saja. Sebagaimana cukup banyak channel-channel di luar sana yang memang membahas tentang masalah pribadi dan menurut mereka itu adalah sebuah prestasi mungkin ya. Sehingga bisa dijadikan sebagai inspirasi, maka begitu juga di pengajian kita. Setiap orang bisa punya pendapat, masing-masing bertanggung jawab dengan pendapatnya tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.